Kita berlatih untuk Mazmur tanggapan, refrein nomor 115. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Kita siapkan doa untuk sinode. Doa untuk sinode yang ada pada kartu ataupun pada leaflet. Doa untuk sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarlah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semuanya ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa pembangunan paroki. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita
membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Sebagai lagu pembuka kita menyanyi dari Puji Syukur 598. Umatku bertobatlah, aku kan datang segera, baruilah imanmu dan segarkan hidupmu. Yesus mohon ampunmu, kami bersalah padamu. Dalam kata dan perih, kami ingkar tak henti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu
Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita bersama seluruh umat Allah. Kita memasuki atau merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima di tahun C. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, kita diingatkan bahwa barang siapa tidak berdosa boleh melemparkan batu pertama. Dengan serta-merta kita berada di tengah persoalan ini. Menjadi Kristen berarti senantiasa bertobat dan memperbaharui diri sepenuhnya. Dan dengan demikian masa Prapaskah adalah masa yang sungguh menjadi kesempatan bagi kita untuk menyadari akan hal ini, membuat banyak kemungkinan untuk sungguh semakin menggairahkan hidup kita, karena kita sadar sepenuhnya bahwa kita dibimbing oleh Tuhan di jalan pertobatan menuju keselamatan, jalan yang telah dilalui oleh Kristus sendiri menuju kepada hidup yang baru. Maka kesempatan ini kita hayati dalam Ekaristi Kudus sebagai kenangan penebusan oleh Kristus, dan di dalam Kristus kita mengambil bagian lewat Ekaristi Kudus. Maka supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini bersatu dengan Allah dalam Yesus Kristus, dengan mendengarkan sabdanya, terlebih dengan menerima tubuh putranya. Mari di hadapannya kita hening, menyadari diri kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka jalan baru di padang gurun menuju kemuliaan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau bersabda, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu pertama kepada wanita ini. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau juga bersabda, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pulanglah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Terlebih bersama dengan beberapa anggota gereja kita yang berkenan hari ulang tahunnya, Bapak Antoni Harlim, Leonardo, Rusdi, Joni, dan mungkin beberapa lagi yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga bersama dengan anak kita Patricia Enoch yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-8, serta senantiasa mensyukuri segala sarana rahmat yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bersatu dengannya, terlebih bersama dengan Ibu Leni bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Dan juga mohon keselamatan kekal untuk saudara-saudari kita, orang tua kita, orang kita cintai, mencintai kita. Bapak Yohanes Arif Hidayat, Lim Suatin, Wei Hok Seng,
Ginawati Nios, Maria Goretti Maicin, Sulastri Roni Tunardi 40 hari yang lalu berpulang, Bapak Lambertus Balik dan Ibu Teresia serta Ibu Ferdiana, Yohanes Tuka yang meninggal 17 tahun yang lalu, dan seluruh sanak keluarga kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami, serta memberi harapan akan hidup baru. Kami mohon berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami. Dan dengan demikian kami semakin mampu untuk mensyukuri rahmat kehidupan yang boleh kami alami, terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Bapak Antoni, Leonardo, Doni, dan anak kami Patricia Enok. Semoga dengan rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini, mereka semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, semakin merasa damai dan bahagia dalam hidup kebersamaan bersama seluruh keluarga, rekan sahabat, dan hendak taulan. Dan dengan demikian seluruh usaha rencana-rencana mereka pun semakin berkenan kepadamu. Serta senantiasa kami bawa dalam doa-doa kami mohon keselamatan kekal bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului, utamanya Bapak Yohanes Arif Hidayat, Liem Suatin, Ui Hokseng, Ginawati Nios, Maria Goretti Maicing, Sulastri Roni Tunardi, Bapak Lambertus Balik dan Ibu Teresia serta Ibu Ferdiana, Bapak Yohanes Tuka yang meninggal 17 tahun yang lalu, dan seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului. Moga-moga dengan belas kasih-Mu, mereka semua yang kami doakan ini sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Semuanya ini kami turunkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda Firaun keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah. Padahal mereka terbaring dan tidak dapat bangun lagi. Mereka sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melaksanakan semuanya itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari masa purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan akan mengalirkan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, juga serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun
dan aku telah membuat sungai-sungai mengalir di padang balantara untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan keagunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian.
apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kata mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka semua? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan pengampunan dan pembaharuan diri. Jika seseorang melakukan hal yang baik, amat sulit perbuatan baik itu dipuji oleh orang. Sedikit sekali orang yang bisa memujinya. Para seteru atau para lawan, termasuk mereka yang tidak menyukai kita, malah akan menentangnya atau memberi arti negatif, bahkan mencari kesalahan apa saja dari perbuatan baik itu. Hanya orang-orang yang sungguh berhikmat, yang mampu menghargai, memuji dan bersyukur, termasuk mereka yang dekat dengan kita, keluarga kita, orang yang mencintai kita, yang akan memuji perbuatan baik yang kita buat. Bapak, Ibu, saudara terkasih, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak memiliki belas kasihan terhadap si wanita pendosa. Lebih daripada itu, mereka juga mencoba memakai momen tersebut untuk mencari kesalahan Yesus di tengah warta kebaikan yang sementara ditampilkan Yesus di dalam hidup, karya dan pelayanannya bagi banyak orang. Hukuman perajaman dengan batu terhadap para pesina memang sudah ditetapkan oleh hukum Taurat Musa. Sehubungan dengan kejahatan yang dibuat di dalam Perjanjian Lama. Ditetapkan oleh hukum Taurat untuk kejahatan berat seperti misalnya pembunuhan. Dalam Imamat 24 ayat 17. Penyembahan berhala dalam Ulangan 17 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Lalu penghujatan nama Tuhan dalam Imamat 24 itu ayat 16. Dan dosa seksual seperti persinahan yang diperlihatkan oleh orang Farisi kepada Yesus
dalam bacaan Injil pada hari ini. Kita bisa menemukannya dalam Ulangan 22 ayat 24. Dan biasanya sebelum dirajam harus diadakan sidang, atau sekurang-kurangnya harus di hadapan 2 orang saksi yang disumpah. Saksi inilah yang harus menjadi yang pertama melemparkan dengan batu, barulah diikuti oleh masyarakat. Dan Yesus sungguh tahu tentang apa yang menjadi akal busuk dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sehingga ia berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bahwa tidak ada satupun dari mereka yang melempari wanita itu. Itu mengisyaratkan adanya kesadaran bahwa ternyata mereka sendiri adalah pendosa. Kepada mereka Yesus berkata bahwa jika ada yang merasa tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan yang kedapatan bersinah ini. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesus, agar tidak melihat di mana dia mengatakan, kamu tidak melihat di dalam matamu balok, sementara di dalam mata orang selumbar saja kamu bisa melihatnya. Kesadaran inilah yang terus-menerus ingin dinyatakan oleh Yesus. Sehingga pada saat fakta bahwa memang wanita itu berdosa sungguh menjadi kenyataan bagi mereka. Tetapi siapakah yang akan menghukumnya? Maka jelaslah Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bahwa apa yang dibuat oleh Yesus sungguh menumbuhkan kesadaran penuh bagi setiap orang yang dijumpai dalam seluruh kehidupan. Maka peristiwa itu seharusnya menghasilkan kerelaan untuk mengampuni dan pembaharuan hidup, baik dalam diri wanita yang bersinah maupun dalam diri para pemimpin Yahudi itu. Yesus berkata kepada wanita itu, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang ini. Maka dari pihak Yesus ada sikap pengampunan. Dari si wanita diharapkan pembaharuan hidup dalam arti tidak melakukan dosa lagi, entah dosa zina dan dosa-dosa lainnya. Hal yang sama dituntut dari para pemimpin Yahudi itu. Dan dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, makna prapaskah bagi kita adalah membangun kesadaran penuh dari dalam diri kita. Kita melakukan itu bukan karena ini aturan, bukan karena ini dianjurkan, tetapi mengalir dari diri kita membangun kesadaran penuh bahwa saya mau dan ingin untuk sungguh menyadari keberadaan saya di hadapan Tuhan, dan saya datang di hadapannya untuk memohon pembaharuan hidup terus-menerus. Dari bacaan kedua surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Filipi, memberikan laporan tentang pengalaman pertobatan yang dialami oleh Paulus serta pembaharuan diri. Pertobatan di sini dipahami dalam arti meninggalkan yang lama sebagai sampah supaya memperoleh Kristus dan berada sungguh di dalam Dia. Wanita yang berdosa itu, dia tinggal sendiri bersama dengan Yesus. Dengan mengungkapkan, aku pun tidak menghukum engkau. Maka mengalir dari diri Yesus, bagaimana belas kasih Allah itu sungguh-sungguh mau dan ingin menerima kita kalau kita datang kepadanya. Dan tentu diingatkan kepada kita, kalau kita datang kepadanya, maka mari kita membangun tekad itu untuk sungguh hidup dalam kebaruan bersama dengan Dia. Demikian yang boleh dialami oleh Paulus dan diseringkan kepada kita. Maka praktik sikap Paulus ini
meninggalkan apa yang di belakangnya, dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapannya, berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu akan mengarahkan kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ini juga mengajak kita untuk melihat seluruh pengalaman-pengalaman kita selama ini. Paling tidak, kalau kita sudah mencoba untuk mengikuti pendalaman iman APP, di mana salah satu hal di sana yang mau dan ingin ditekankan, bagaimana virus corona ini sungguh menguji keimanan kita, menantang kita untuk sungguh beriman jernih, membangun motivasi yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, yang ingin disampaikan kepada kita ialah kita melakukan seluruh tatanan keagamaan kita bukan karena itu aturan, bukan karena itu perintah, tetapi sungguh merupakan ungkapan syukur kita bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mau datang di hadapannya dan bersatu dengan Dia, mendengarkan sabdanya, terlebih bersatu sepenuhnya dengan Dia lewat penerimaan komuni kudus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bacaan pertama kitab Yesaya melaporkan kebaruan dalam Allah terhadap orang Israel. Allah melupakan yang lalu tentang umatnya dan membuat sesuatu yang baru bagi mereka. Janganlah mengingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Saudara, marilah kita bangkit dari pengalaman hidup masa lalu kita. Upayakanlah pertobatan dan jadilah manusia baru. Tak ada salahnya kita menjalankannya, karena hal yang terbaik dalam diri kita akan kita peroleh dari proses pembaruan diri kita sendiri, kalau kita selalu mau dan datang kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita sungguh dilayakkan untuk bisa merayakan Paskah di tahun 2022, di mana kita akan bangkit dari situasi keterpurukan kita, mungkin situasi-situasi yang mengancam kita selama ini, dan bersatu sepenuhnya dengan Dia, dan akhirnya Dia sendiri yang akan menyempurnakannya bagi diri kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Mari kita berdoa kepada Bapa di surga dengan sikap rendah hati, sikap sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, dan dengan sikap penuh percaya sebagai orang yang telah diciptakan untuk kehidupan dan kebahagiaan, dengan menjawab, "Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami." Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja, umat Allah yang sedang bersiara, ya Bapa, semoga kami rela meninggalkan hal-hal yang menghalangi pewartaan Injil-Mu, dan semoga dengan berani kami menuju masa depan dalam Kristus. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami.
bagi segenap umat Kristiani. Ya Bapa, semoga umat Kristiani menyadari bahwa mereka diselamatkan tidak semata-mata karena jasa sendiri atau karena menjalani hukum dan berbagai aturan, melainkan berkat wafat dan kebangkitan Kristus. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang diserahi kekuasaan untuk memimpin. Ya Bapa, semoga mereka menaruh perhatian pada orang sebagai pribadi dan tidak malah menindas atau menghambat perkembangannya. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang menempuh jalan keliru. Ya Bapa, semoga kami tidak menghukum mereka yang pernah salah langkah dengan caci maki atau pergunjingan, tetapi seperti Kristus menunjukkan belas kasih dan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi mereka. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kami yang berhimpun di sini. Ya Bapa, semoga kami bersedia turut serta dalam penderitaan Kristus dengan menerima cobaan-cobaan hidup dan susah payahnya menjalani pembaruan. Semoga semuanya itu mendorong kami untuk hidup yang lebih serupa dengan Kristus. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, syukur dan terima kasih atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya di akhir minggu-minggu ini, Bapak Antoni Harlim, Leonardo, Joni, dan juga Ana Patricia, Eno. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka merasa damai dan bahagia bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya, semakin menikmati dan merasakan pendampingan, penyertaan dalam seluruh usaha rencana mereka, pekerjaan mereka. Dan kami tetap berharap semua berkat itu semakin melimpah bagi mereka. Siapapun yang mereka upayakan di masa akan datang akan semakin meneguhkan mereka, memperbarui mereka untuk lebih menikmati rahmat cinta kasih-Mu dalam seluruh kehidupan bersama seluruh keluarga. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Kami juga senantiasa mensyukuri sarana rahmat yang Kau sediakan bagi kami untuk menyatukan diri dengan Dikau dan menemukan kekuatan untuk semakin mengakui kuasa cinta kasih pendampingan-Mu. Terlebih bersama dengan Ibu Leni, di mana dia dalam seluruh usaha menyatukan diri dengan Dikau, sehingga dalam ketekunan dia boleh mendapatkan hasil dari novena 3 kali Salam Maria untuk semakin membuat imannya teguh di hadapan-Mu. Semua kebahagiaan dan kedamaian dan kerinduannya semakin Kau sempurnakan bersama dengan orang-orang yang hidup bersamanya, seluruh keluarga siapa saja. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Kami juga memohon rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga antara kami umat-Mu, Yohanes Arif Hidayat, Liem
Suetin, Wiho Seng, Kinawati Nyos, Maria Goretti Meicin, Sulastri Roni Tunardi, Bapak Lambertus Balik dan Ibu Teresia serta Ibu Ferdiana dan Bapak Yohanes Duka. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama Pra Kudus-Mu di surga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Sejenak di hadapan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Allah, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu terhadap kami. Meskipun kami sering jatuh, bila Engkau mengampuni kami, tolonglah kami bukan pertama-tama untuk meluruskan masa lalu, tetapi lebih-lebih untuk membangun masa depan baru sesuai dengan petunjuk-petunjuk-Mu. Karena rahmat Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 381. 381. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus, jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita tubuh Kristus, kita harus siap ikut bersengsara supaya ikut bangkit. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Maka kami mohon terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai hasil usaha jerih payah perjuangan hidup kami, dan Kau satukan dengan persembahan roti dan anggur
sebagai kenangan atas pengorbanan putra-Mu bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantar kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, sebab melalui sengsara putra-Mu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu, karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan saudara, Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudara kami yang kami bawa dalam doa-doa kami, mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan akhir minggu ini, dan juga yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga yang terkabul doa-doanya lewat novena 3 kali Salam Maria. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terlebih yang kami intensikan secara khusus dalam peran Ekaristi pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Berilah kami damai. Semua perpaduan untuk meluncurkan sambut menyenangkan sampai membawa kemudian. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Sebagai lagu komuni kita menyanyi dari puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah haliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. O samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang kekal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan yang sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk bersiarah menuju kepadamu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman gereja tanggal 2 dan 3 April 2022. Pertama, kolekte misa tanggal 21 Maret 2022 dan misa tanggal 27 Maret 2022. Kolekte gereja berjumlah Rp10.516.000. Kolekte pembangunan berjumlah Rp6.832.000. Yang kedua, dalam masa Prapaskah, ibadat Jalan Salib diadakan pada setiap hari Jumat pukul 17.30 yang dilanjutkan dengan misa. Ketiga, pada masa Prapaskah 2022 tidak ada pengumpulan sembako dan pembagian sembako. Tidak ada ibadat tobat bersama.
Umat yang mau menerima sakramen tobat pribadi diharapkan menghubungi pastor paroki atau pastor vikaris. Yang keempat, umat dimohon menjaga kebersihan dalam gedung gereja dan juga di toilet. Yang kelima, jadwal misa pada pekan suci. A. Minggu Palma, hari Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul 18 sore. Hari Minggu tanggal 10 April 2022 pukul 7 pagi, pukul 9.30 pagi, dan pukul 17 sore. B. Kamis Putih tanggal 14 April 2022 pukul 16.00 sore hari dan pukul 19.00 malam hari. C. Jumat Agung tanggal 15 April 2022, Jalan Salib pukul 8 pagi dan ibadat Jumat Agung pada pukul 14 siang dan 18 sore. D. Sabtu Suci 16 April 2022 pukul 18.00 dan pukul 21.00. E. Minggu Paskah 17 April 2022 pukul 7 pagi, 9.30 pagi, dan 17 sore. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih, diingatkan bahwa minggu depan kita sudah masuk dalam pekan suci. Dimulai dengan hari Minggu Palem. Maka diharapkan kepada kita yang mempunyai daun palem di rumah supaya kita mengupayakan hal ini untuk kita bawa pada saat kita mengikuti misa. Jadwalnya tadi sudah disampaikan. Kita akan mengadakan perarakan minggu daun-daun ini secara sederhana karena situasi masih menuntut kita untuk itu. Kemungkinan besar kita akan mengadakan pembukaan di sana, tapi umat sudah diharapkan sudah sebagian ada di dalam gereja untuk mengambil tempat. Kalau terpaksa kita harus duduk di atas bangku, 3 orang 1 bangku, dan diharapkan kalau boleh kita duduk per keluarga supaya lebih nyaman. Ini untuk mengantisipasi ke depan, ya. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, tetap sekali lagi kekhawatiran itu diimbangi dengan keyakinan kita, maka kita percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pengalaman kehidupan. Jadi sekali lagi ini diingatkan, untuk 3 hari suci nanti itu tentu hari Minggu masih akan diumumkan terus menerus. Kita intensikan rencana salib yang akan ditaruh di atas menara itu sudah selesai, dan sementara dalam perencanaan untuk pengiriman dari Jakarta. Kita berencana kalau seandainya salib itu sudah tiba sebelum Jumat Agung, maka sarana itu akan kita berkati pada jalan salib terakhir hari Jumat Agung, jalan salib terakhir jam 8 pagi. Sesudahnya salib itu juga yang akan kita sembah sebelum kita naikkan di atas menara nanti. Ada 2 salib besar itu akan kita pakai dalam penyembahan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mudah-mudahan sekali lagi semua menjadi lancar, dan dengan demikian salib yang kita akan pasang di atas menara gereja kita memang sudah menjadi sarana penghormatan bagi kita yang akan dipasang sepanjang gereja ini berdiri utuh kokoh. Sehingga dibutuhkan doa dari kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita intensikan itu supaya bisa berjalan dengan baik. Karena sekali lagi pembangunan gereja kita ini adalah partisipasi kita semua. Lewat doa-doa kita, harapan kita
dan tentu didorong oleh seluruh kerinduan dan keinginan kita untuk berpartisipasi secara konkret. Maka kepada seluruh yang berpartisipasi, ya tetap ada yang merelahkan hasil jeripaya perjuangannya untuk sumbangan pembangunan ini, dan syukur sampai pada saat ini tetap berjalan dengan baik. Saya kira demikian. Saya tambahkan pada kesempatan ini, masih ada tambahan satu, hubungan dengan sumbangan, ada berapa sumbangan yang masuk untuk pembangunan itu biasanya nanti dilaporkan nanti mungkin minggu depan atau pastilah minggu ini. Kemudian selebihnya itu nanti kan dilihat daftar-daftar penyumbang itu di papan yang biasa dipasang, untuk sementara dipasang di sana ya, kalau itu sudah ada di sana. Kemudian minggu lalu ada sumbangan dari Legio Maria, kan mereka asis di sini, ada 300. Kemudian dari KMK Unhas, karena mereka mengadakan kegiatan di sini, ada sumbangan 500 untuk gereja, dan itu sudah ada di bendahara. Jadi semua sumbangan yang masuk dalam sumbangan gereja dan pembangunan itu semua langsung diteruskan kepada bendahara kita, supaya kami katakanlah dalam hal itu hanya untuk mengontrol dan melihat dan mencatat sejauh itu mungkinkan kami catat ya, hal-hal seperti itu. Saya kira itu yang saya boleh tambahkan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian kita semua, kebersamaan kita dalam perayaan, dan kita intensikan mudah-mudahan pekan suci yang akan kita buka minggu depan dengan daun minggu Palem itu bisa berjalan dengan baik. Dan demikian kita boleh merayakan Paskah di tahun ini sungguh dengan hati yang legowo, penuh kegembiraan, penuh sukacita, dan ditopang oleh semangat iman karena kekuatan Roh Kudus yang semakin mempersatukan kita semua, seluruh umat, dan bahkan mungkin juga ada umat-umat lain yang akan hadir bersama dengan kita. Untuk itu kepada kita semua sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih, secara khusus yang bertugas pada kesempatan ini, prodiakon misinar, lektor pembaca, dirigen bersama organis kolektan, kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari puji syukur nomor 603. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Engkau kusucikan dan kubersihkan dari cinta diri. Engkau kuhidupkan dan ku